Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit Tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan. Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada ya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada pikiran penting ya yang diturunkan dalam laporan Tempo tentang warisan beban negara proyek Jokowi. Tampaknya sudah bisa diduga ya dari judulnya itu. Jadi judulnya ini proyek Jokowi yang akan jadi beban negara dan akan menjadi beban pemerintahan setelah Jokowi. Memang harus dipersoalkan ya proyek Jokowi yang memang tampaknya kurang didekati dengan cara berpikir melingkar. Yang penting ambisinya saja yang dikemukakan ya. Ucapan-ucapan yang menyuguhkan side argumen tandingan, perspektif berbeda itu dihempaskan oleh pemerintah dan hasilnya adalah beban untuk kita semua. Proyek infrastruktur Presiden Jokowi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung membebani negara, akan ada subsidi yang tidak pantas. Itu tulisan Tempo ya, Tempo Digital. Masa pemilihan presiden sudah tiba. Saatnya kita mencermati apa saja warisan masalah ekonomi yang akan jadi beban presiden baru kelak. Mari kita mulai dari proyek infrastruktur yang jadi prioritas utama Presiden Joko Widodo hampir 10 tahun terakhir. Semua ekonom ataupun analis tentu sepakat memprioritaskan pembangunan infrastruktur adalah strategi yang rasional, namun sebenarnya itu belum lengkap. Tak cuma memprioritaskan, pemerintah juga harus memilih dengan cermat macam apa ya, proyek macam apa yang akan dibangun sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah salah pilih, alih-alih memberi manfaat, proyek itu hanya akan jadi warisan beban berat. Satu proyek berpotensi menjadi contoh salah pilih ya, adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini masyarakat memang masih terpapar euforia melihat barang baru yang menakjubkan seperti kereta berteknologi tinggi yang bisa melaju dengan 350 km per jam itu, padahal yang lebih pantas
bangga semestinya adalah pemerintah ataupun insinyur Cina yang berhasil mengekspor teknologi mahal itu ke Indonesia. Amat mahal, bahkan karena proyek itu memakan ongkos 7,2 miliar dolar Amerika, sekitar 111,4 triliun dalam kurs yang sekarang. Kebutuhan dana yang begitu besar semestinya membuat pemerintah sejak awal tidak membangun proyek ini. Ada satu prinsip penting yang diabaikan. Proyek infrastruktur hanya dapat memberikan keuntungan sosial dan ekonomi optimal kepada masyarakat jika secara finansial mampu hidup mandiri secara berkelanjutan. Idealnya proyek itu bisa beroperasi dari penghasilannya sendiri tanpa menimbulkan beban bagi keuangan negara. Selama bertahun-tahun ke depan, ekonomi Faisal Basri bahkan menyebutnya sampai kiamat, ya. Operasi kereta cepat berpotensi merugi dan menimbulkan beban finansial bagi negara. Sarana transportasi mewah ini tidak akan mampu beroperasi secara komersial. Tanpa subsidi pemerintah, harga karcisnya tidak akan terjangkau. Jumlah penumpangnya tidak mencukupi untuk menghasilkan pendapatan yang memadai bagi operatornya. Apa? Ya boleh dibikinin mie. Terusin. Ini ada anak saya interupsi, jadi makan nggak ya, bikinin mie. Selain membebani keuangan negara, subsidi bagi kereta cepat akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kepantasan penggunaan uang pembayar pajak. Pantaskah penumpang kereta cepat yang notabene bukan warga miskin? Iya, bukan warga miskin. Kalau warga miskin nggak mampu beli harga 300-500 ribu. 350 ribu sekali jalan. Ya daripada ongkos kereta cepat ke Bandung, mendingan beli beras berapa itu? Untuk sebulan satu karung, ya, 30 kilo. Ngapain kereta cepat? Mendingan beli beras bisa satu bulan makan, ya nggak? Pantaskah penumpang kereta cepat yang notabene bukan warga miskin mendapat subsidi untuk menikmati fasilitas mewah itu? Ya subsidinya dari rakyat banyak untuk kepentingan orang-orang kaya yang bisa pakai kereta cepat itu. Apakah itu pantas? Itu pertanyaan Tempo, kan? Ongkos yang terlalu besar juga berpotensi menyeret pemerintah Indonesia ke dalam jebakan hutang. Mulanya pemerintah mengklaim proyek ini tidak bakal memakai anggaran sama sekali. Itu dulu kan ngomongnya kan? Namun terjadi pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar Amerika yang memaksa PT Kereta Cepat Indonesia Cina menarik utang baru dari China atau China Development Bank. Syaratnya 550 juta dolar Amerika dari total utang itu yang merupakan bagian pihak Indonesia harus mendapat jaminan pemerintah. Pertengahan September lalu terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang memberikan jaminan pemerintah atas utang proyek kereta cepat. Jaminan ini menandai satu tahap penting. Mulai saat itu negara secara finansial terlibat dalam proyek yang pada awalnya dinyatakan 100% urusan bisnis antar korporasi tersebut. Ternyata bohong, kan? Akhirnya pakai anggaran pemerintah juga. Anggaran kita, anggaran rakyat. Padahal kita nggak sudi proyek yang hanya untuk kelompok elit itu, kan. Yang bisa pakai itu kan orang-orang yang berduit. Masyarakat mana perlu pakai kereta cepat. Mendingan pakai prima jasa. Sampai pada larang kan cuma 50.000. Ya kan. Dari situ, dari Ciputat ataupun dari mana itu? Kampung Rambutan, ya. Ngapain pakai kereta cepat? Ya kan? Ada satu catatan lagi, proyek kereta cepat di Indonesia merupakan bagian dari program One Belt, One Road Over. Ya. Inisiatif ambisius pemerintah Cina yang mengklaim akan membangun infrastruktur
di 250 negara. Dalam perjalanannya, sejak program itu dicanangkan pada tahun 2013, banyak negara mitra obor terbelit utang kepada Cina untuk mengongkosi proyek-proyek mereka. Celakanya banyak proyek dalam skema obor yang juga menimbulkan keraguan apakah itu benar-benar bermanfaat bagi ekonomi negara penerima. Pelabuhan yang megah yang dibangun oleh Cina dengan utang Cina di Sri Lanka setelah pelabuhan itu jadi tidak mampu ya membayar hutang-hutang. Akhirnya pemerintah Cina mengambil alih pelabuhan itu dan menguasai pelabuhan itu selama 99 tahun di Sri Lanka. Karena pemerintah Sri Lanka nggak mampu bayar utang. Nah, itu nanti gimana nih kereta cepat ini? Persoalan semacam ini sebaiknya menjadi perdebatan serius di antara calon-calon presiden dalam kampanye bulan depan. Selain proyek kereta cepat, ada lagi proyek infrastruktur warisan Jokowi yang berpotensi menjadi masalah serius di masa depan. Misalnya pembangunan ibu kota baru. Investor tentu ingin tahu bagaimana para calon presiden akan mengatasinya jika terpilih kelak. Nah, ini proyek yang bikin masalah aja Pak Jokowi ini kan, ambisi, ya, nggak didiskusikan dulu secara publik ya, diputuskan ya, karena ada titipan-titipan kiri kanan itu loh. Siapa? Kayak nggak tahu, kayak nggak tahu aja ya. Jangan kayak Ganjar, pura-pura nggak tahu, seperti kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Ya, moga-moga ini bisa diselesaikan oleh presiden mendatang supaya rakyat itu nggak tambah susah gara-gara proyek-proyek ambisius yang juga dibiayai oleh pemerintah. Pak Jokowi pulang kampung dia, nggak bertanggung jawab lagi. Kekuasaannya sudah selesai, Luhut juga begitu, yang ngurusin kereta cepat. Tinggal ngurusin perusahaan masing-masing. Nah terus yang susah siapa? Kita, Indonesia. Mereka mah pesta pora karena punya perusahaan masing-masing ya kan. Sudah nggak bertanggung jawab lagi. Diserahkan beban-beban itu kepada orang lain, kepada pemerintahan yang baru. Apakah itu pantas? Ya sekarang kita bahas ya soal kereta cepat, beban yang ditinggalkan oleh Jokowi dan beban betul itu, dan juga IKN. Kalau kereta cepat itu nilainya 111 triliun lebih, sementara IKN itu 466 triliun dan diperkirakan oleh para ahli akan membengkak sampai 1.000 triliun. Jadi 9 kali lipat dari beban yang diwariskan oleh Jokowi, beban dari kereta api cepat. Coba lihat yang bisa kita lihat sekarang. Satu, perlunya ya suara-suara yang berbeda atau diskursus publik itu dihadirkan ketika pemerintah sekarang maupun pemerintah yang nanti untuk membuat satu kebijakan yang betul-betul strategis ya. Jangan maunya pemerintah atau jangan maunya oligarki. Kereta cepat dan IKN adalah contoh ya, ambisi-ambisi sekelompok elit yang menumpangkan ambisinya melalui kekuasaan yang mudah dipengaruhi, yaitu Pak Jokowi, sehingga memunculkan proyek IKN dan kereta cepat sambil menghempaskan kaum oposisi atau pikiran yang bineka, yang berbeda ya, berpikir monolitik yang dianut oleh pemerintahan Pak Jokowi demi melangsungkan atau memuluskan ambisinya. Mentang-mentang ada yang memiliki uang banyak dengan cara menghutangkan, menggelontorkan hutang, membuat pikiran monolitik itu yang lurus ke depan tanpa melihat perspektif, tanpa melihat keragaman argumentasi yang dihadirkan oleh kaum civil society, itu akhirnya membuat kereta cepat dan IKN atau proyek yang dibangun dari pikiran-pikiran yang monolitik tadi tanpa memperhatikan perspektif yang lain, itu akhirnya menghantam pertama-tama pemerintah sendiri, dan kedua dampaknya adalah meninggalkan beban yang ditanggung oleh jutaan kita sebagai rakyat
ketika pemerintahan nanti pergi, alangkah enaknya Pak Jokowi dan kawan-kawan termasuk Pak Luhut meninggalkan persoalan, ya, dan persoalan itu ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan, sementara mereka bersenang-senang membangun perusahaannya sendiri, memangku, menimang cucunya, sambil melihat dari kejauhan betapa susahnya rakyat Indonesia mewarisi beban yang besar yang ditinggalkan oleh penguasa sebelumnya. Mereka sudah enak dan kemudian melarikan diri dari tanggung jawab. Karena apa? Karena kekuasaan sudah berpindah. Tetapi kekuasaan yang sudah berpindah itu di tangan penguasa yang baru mewarisi pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dari Pak Jokowi dan kawan-kawan. Ini pelajaran yang mahal. Betapa proyek strategis nasional, apapun namanya, hendaknya dilempar ke ruang-ruang publik, didiskusikan dulu oleh para ahli, dilihat dengan cara berpikir melingkar, supaya memperkecil risiko untuk menjadi beban, ya, yang akan ditanggung oleh orang lain. Jangan membuat rakyat itu marah, jangan membuat rakyat itu tambah menderita karena keputusan-keputusan politik yang sangat monolitik dan didorong oleh ambisi para kelompok-kelompok yang sangat elit di negeri ini, yang mereka seperti melempar batu sembunyi tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.